Kalian pernah dengar gak mengenai kisah Malin Kundang? Yang dimana ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya sampai-sampai ibunya mengutuk dia jadi batu. Hal ini dipercaya oleh orang-orang sebagai legenda Malin Kundang yang sangat kelam. Apa jadinya kalau film ini akan dikerjakan oleh Joko Anwar tentang tema Malin Kundang? Hasilnya beda, Pak. Anjir, disturbing parah sih. Sakit nih orang. Aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Aku mikir Amanda. Apa yang terjadi, Mak? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi kemarin setelah aku nonton film agak lain ya, habis itu pas siangnya aku nonton film Legenda Kelam Malin Kundang karya Joko Anwar dan juga sutradara Kevin Raharjo dan juga Rafki Hidayat. Yang dimana pas gue ketika pertama kali menonton film agak lain kan dengan tema-tema yang funny, ceria, dramatis. Tapi begitu pas gue lihat Legenda Kelam Malin Kundang, vibe-nya beda, Pak. Vibe-nya beda banget. Tapi ya lagi-lagi men, gue sebagai fans dari franchise Bang Joko Anwar dari Pengabdi Setan pertama dan juga sequel keduanya, serta ada Pengepungan di Bukit Duri, Nightmares and Daydreams, ya kan. Jadi ya mengenai karya Bang Jokan emang gue udah ikutin semua sih. Dan sekarang Bang Jokan ini bertindak sebagai produser untuk filmnya Legenda Kelam Malin Kundang, yang dimana film ini akan dikerjakan oleh sutradara baru yang bernama Kevin Raharjo dan juga Rafki Hidayat. Jadi ini merupakan sebuah bentuk film hasil karya mereka untuk pertama kalinya di layar lebar. Tapi lagi-lagi men, mengenai blueprintnya, konsep dasarnya adalah dari Bang Jokan itu sendiri. Nah gitu cuy ya. Jadi mengenai film yang satu ini, jujur akan mengangkat dengan tema Malin Kundang. Oke, siapa sih yang gak kenal mengenai Malin Kundang, yang dimana dia itu adalah anak yang berusaha untuk merantau ke kota besar, tapi ketika dia udah kembali dan udah sukses, dia udah melupakan ibunya. Sampai pada akhirnya Malin Kundang ini dikutuk oleh ibunya yang durhaka ini menjadi batu. Yang dimana patung batunya ini sudah ada sampai sekarang. Bahkan di Google, di berbagai macam tempat wisata itu ya, batu ini akhirnya menjadi legenda yang menggambarkan bahwa anak itu akhirnya dikutuk menjadi batu, Pak. Ada gambarnya, cuman lagi-lagi men, gue gak tahu ya apakah itu sebuah bentuk kisah nyata kah atau cuma sebagai bentuk urban legend di Indonesia kah? Well, gue kurang tahu cuy. Tapi yang jelas, cuman gue sebagai anak tahun 90-an ya, gue tentu udah apal dong mengenai kisah Malin Kundang yang satu ini. Karena ya dari kecil, bahkan sampai kita remaja, udah diberitahu mengenai kisah mengenai Malin Kundang oleh orang tua kita, nah kan? Dan sekarang, Bang Jokan dengan tema-tema konsep absurdnya, dengan konsep tema horor disturbingnya, akhirnya beliau mengangkat kisah Malin Kundang tapi dibuat dengan konsep yang berbeda dan juga lebih kelam men. Yang dimana Malin Kundang di film ini itu lebih disturbing, lebih brutal. Bahkan gua nggak habis pikir seorang Bang Joko Anwar bisa membuatkan film yang seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ya, gue mau kasih peringatan bahwa takutnya gue ketika review film ini ya, gue akan keceplosan mengenai spoilernya. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang belum nonton film Legenda Kelam Malin Kundang di bioskop, gue mau kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu. Oke, karena ya gue ketika rekaman ini ya, gue tuh gak pakai skrip, gak pakai apa-apa. Jadi ketika gue ngomong, gue takutnya ada spoiler men. Jadi ya ini buat jaga-jaga aja. Spoiler alert buat kamu-kamu yang belum menonton film Legenda Kelam Malin Kundang. Oke, mau izin ya. Oke ya, lanjut. Jadi film ini intinya adalah menceritakan tentang seorang Malin Kundang alias si Alif, yang dimana Alif ini adalah orang yang sangat temperamental, orang yang pemarah, pendiam, bahkan bisa bilang begitu agresif, yang dimana tiba-tiba dia kehilangan ingatannya pasca kecelakaan mobil. Dan ketika dia udah sadar ya, dia akhirnya kumpul kembali bersama juga dengan anak serta istrinya, yang dimana kehidupan dia udah mulai membaik, bahkan hubungan dia dengan istrinya, dengan anaknya mulai membaik.
Sampai pada akhirnya ketika ibunya datang ke rumah, si Malin itu nggak ingat sama sekali mengenai ibunya. Bahkan setelah kecelakaan itu ya, hal pertama yang dia nggak ingat sama sekali itu adalah masa lalunya dan juga ibunya, Pak. Gitu. Jadi ketika dia datang itu, si ibunya datang, ya si Malin ini ya, dia itu langsung memeluk ibunya, bahkan dia berusaha untuk mengingat kembali segala macam, bahkan mereka akhirnya jadi keluarga yang harmonis, ya kan, seperti antara mertua, menantu, segala macam, antara ibu dan anak. Well, itu bagus banget men buat gue sebagai penonton ya. Tapi lagi-lagi sesuai ciri khas Bang Joko Anwar ketika dia menceritakan sebuah film, awalnya selalu dibuat enteng dulu, dibuat ngalir dulu, tapi begitu pas ketika di bagian pertengahan tiba-tiba dibuat plot twist man. Yang dimana kan ketika official teasernya pertama kali ditanyakan oleh Bang Joko Anwar dan juga Come and Sing Me Pictures, ada banyak fans yang mengatakan kalau ibunya ini bukan ibunya Malin Kundang yang asli. Mengenai teori ini, itu udah bertebaran di sosial media, bahkan di grup gue sudah ada men. Banyak banget, yang dimana kita tuh pernah bahas mengenai hal ini, bahwa ternyata ibu Malin Kundang yang tampil di official trailer itu bukan ibu kandungnya yang asli men. Jadi siapakah perempuan ini? Nah, hal itu akan bisa dijawab di filmnya Pak. Karena gue gak mau terus spoiler ya, karena itu adalah sebuah bentuk plot yang penting dan mending kalian tonton sendiri men ya, oke? Jadi gue pengen bahas mengenai sisi aktornya dulu Pak. Aktornya yang dimana ya, aktornya lagi-lagi mereka pasti angkat aktor-aktor yang udah pernah bekerja dengan Bang Joko Anwar sebelumnya. Yang dimana film ini dibintangi oleh Rio Dewanto sebagai Alif alias Malin Kundang. Yang kedua adalah Faradina Mufti sebagai istrinya. Yang dimana Kak Mufti ini udah pernah tampil di filmnya Siksa Kubur kemarin, ya kan, sebagai tokoh utamanya. Dan sekarang dia bermain kembali di film ini sebagai istri dari Alif alias Malin Kundang. Yang dimana Malin Kundang di versinya Bang Jokan ini ternyata adalah seorang pelukis handal dan juga menjadi pelukis yang sukses di kota tersebut. Dan ketika dia udah hilang ingatan, alhasil dalam segi sifatnya udah mulai soft lagi, dan ternyata dia udah mempelajari bahwa kehidupan sebelum dia tuh udah hilang ingatan, ternyata sebelumnya dia adalah orang yang temperamental, penyendiri, bahkan gak mau dekat dengan keluarganya, bahkan asing kepada istrinya serta anaknya. Dikarenakan Malin Kundang di versi film ini punya sebuah masa lalu yang kelam banget, bahkan dia udah gak membahas mengenai hal ini men. Dan ketika dia udah membreakdown semua kisah masa lalunya, ternyata terungkap semua men, bahwa ternyata itu adalah anak yang udah broken banget. Bahkan ibunya aja adalah seorang, aduh, gua kaget sih men. Gua nggak kepikiran bahwa Bang Joko Anwar punya ide untuk menceritakan kisah Malin Kundang yang seberani ini men. Ini berani banget men, astaga. Itu gua nggak kepikiran mengenai ibunya Malin Kundang akan bekerja sebagai perempuan PSK Pak. Astaga, gua nggak nyangka loh. Gua nggak nyangka. Jadi ketika Malin Kundang ini dia tuh udah hidupnya susah, dia tinggal di hutan belantara, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia berusaha untuk jadi PSK demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan suaminya ini adalah orang pemabuk, ya kan, preman lah ya, katakanlah preman, yang dimana dia nggak sayang kepada istri dan juga anaknya. Pokoknya mengenai keluarga Malin Kundang yang digambarkan oleh Bang Joko Anwar di film ini emang sangat disturbing parah men. Bahkan gue ketika ngelihat sebuah plot ini ya, jujur membuat gue callback kepada plotnya Siksa Kubur, yang dimana ketika sebuah hal ya bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi ketika di bagian plot pertengahan dibuatkan sebuah plot twist yang gak ngotak banget men, ala-ala Bang Jokan, you know lah ya, selalu ya, gak di Nightmares and Daydreams kayak, gak di Pengabdi Setan, selalu ada sebuah plot twist yang gokil banget. Dan gue menemukan sebuah bentuk Easter eggs, lagi-lagi ya Bang Jokan ketika dia mengerjakan sebuah project film superhero kayak Bumi Langit kayak atau horror kayak, pasti ada sebuah Easter eggs, lagi-lagi mengenai Seahorse di sebuah klub malam, yang dimana klub malam ini berbentuk seperti kuda laut yang bergambarkan Seahorse, yang dimana kata Seahorse ini merupakan sebuah bentuk Easter eggs kepada filmnya Bang Jokan tahun 2009, yaitu adalah sebuah kelompok gelap yang bernama Hero Sase. Nah gitu cuy, jadi yang mengenai Hero Sase, mengenai Seahorse, kuda laut,
dan juga mengenai semua ini ya, selalu ada di berbagai macam Easter eggs karya Bang Joko Anwar di berbagai macam filmnya Pak. Bahkan di filmnya Pemukiman di Bukit Duri juga ada men. Jadi ya kalau mengenai Bang Jokan ya well, dia adalah orang yang selalu menempatkan berbagai macam Easter eggs film-film yang lain kepada film yang baru Pak, seperti itu. Oke, jadi mengenai film ini memang gue ketika nonton, wah, satu hal yang mau apresiasi adalah sinematografinya Pak, yang dimana ketika si Bang Jokan menggambarkan flashback Malin Kundang yang sangat broken ini dari pecahan kaca, dan juga ada teriakan Malin Kundang di versi mudanya yang teriak disturbing tanpa background musik, tanpa musiknya aneh-aneh, silent langsung ketika ada bentuk flashback yang akan terjadi di kepalanya. Kacert langsung anjir, itu disturbing banget men, disturbing. Padahal adegan cuma 2 detik 3 detik, tapi suspense ya dapet men, dapet tanpa background musik, tanpa aneh-aneh, silent, tiba-tiba ada sebuah teriakan. Itu apa itu menggambarkan psikologi Malin Kundang yang makin hari udah makin ingat tentang siapakah dirinya yang sebenarnya Pak. Kesel gua, mohon maaf ya, gua ketika lihat film ini satu kata-kata kotor yang pengen gua ngomongin adalah bangke Bang Jokan, astaga. Ya mungkin karena film ini adalah sebuah film karya Bang Jokan yang bertemakan bertemakan cerita rakyat tapi dibuatkan lebih modern Pak. Dan ternyata ibu yang datang ke rumah Malin Kundang itu bukan ibu sebenarnya, tapi itu adalah perempuan dari kampung yang disewa oleh Alif alias Malin Kundang ini untuk menyamar menjadi ibunya sendiri. Anjir, gue gak menyangka Pak ada orang yang seperti ini, yang dimana demi dia bisa memanipulasi kisah Mas Sulin kepada istrinya, akhirnya dia sewa orang dari kampung agar supaya perempuan ini bisa berpura-pura menjadi ibunya dan datang ke rumah untuk berakting seolah-olah dia adalah ibunya Pak. Dan ketika hal itu di-reveal kepada pertengahan film sebagai bentuk momen klimaksnya, itu wah anjir gila, Malin Kundang emang sangat dibuatkan lebih brutal, lebih kejam, bahkan itu digambarkan meski bentuk sinematografi, angle-angle-nya, bahkan aktingnya si Bapak Rio Dewanto ya. Wah, aduh, bangke sih emang. Jadi memang gue akui semua pemainnya, bahkan semua antagonisnya sebagai orang yang berkonfrontasi dengan si Malin Kundang ini emang Anda Markoto banget men. Posternya aja gua kagum memang mengenai poster-poster dari filmnya Legenda Kelam Malin Kundang, yang dimana foto-fotonya itu berbagai macam desainnya, bahkan semua tone gelap yang dicampur dengan tema-tema light di bagian kepala segala macam, itu bagian sebuah hal desain yang sangat eye-catching banget men. Bahkan gue suka dengan desain poster finalnya, yang dimana Malin Kundang ketika dia bercermin di sebuah cermin ya, di bagian sebelah ininya, bagian sebelahnya itu ada sebuah batu men, yang dimana itu menggambarkan bahwa betapa durhakanya si Malin Kundang ini men. Itu wah, jadi bisa gue simpulkan bahwa sebelum dia udah hilang ingatan, si Malin ini adalah orang yang jahat karena dia udah punya kisah Mas Sulin yang kelam. Dan alhasil ketika dia udah hilang ingatan, dia alhasil udah berubah menjadi seorang pria yang sangat berbeda Pak. Jadi orang yang baik, orang yang perhatian, bahkan sayang kepada istri juga anaknya. Ya lagi-lagi sebuah hal yang kontras banget Pak, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi gue menemukan ada beberapa kekurangan yang gue dapatkan di film ini ya. Yang pertama ketika si Malin udah menemukan rumah asli ibunya dan segala macam, itu tone gelapnya juga agak kurang nyaman buat gue. Karena gini, gelap boleh, tapi kalau kurang enak dipandang mata dalam segi bentuk frame kamera, jadi agak kurang enak banget buat dipandang mata sih men. Kalau buat gue pribadi ya, jadi gue ketika dia jalan ke tengah hutan segala macam, itu tone gelapnya kayak gelap-gelap yang agak kurang enak buat gue ya, seperti itu ya. Tapi kalau mengenai sisanya sih, gue sih gak masalah sih ya, semuanya udah oke. Bahkan musiknya, tense-nya, bahkan di film itu memang ada beberapa jump scare, tapi mengenai jump scare yang muncul di film ini adalah sebagai bentuk psikologi yang dialami oleh Malin Kundang ketika berusaha untuk mencari tahu siapakah ibunya yang sebenarnya. Seperti itu, oke. Jadi, well, mengenai filmnya Legenda Kelam Malin Kundang ini bukan sebagai film anak-anak by the way. Ini bukan film anak-anak, dan film ini memiliki rating 17+ ke atas, oke.
17 plus ke atas, ini adalah film yang ada banyak banget agenda-agenda gorengnya, bahkan ada adegan seksnya dan gak di skip Pak. Dan itu adalah hal yang gue suka karena apalagi lagi adegan seperti itu memberikan sebuah bentuk development, menggambarkan sebuah karakter kepada para penonton. Apalagi sebuah adegan ketika si Malin ini memergoki istrinya yang selingkuh kepada temannya sendiri Pak. Yang dimana hal itu akhirnya menjelaskan kenapa selama dari awal film, pertengahan, akhir si istrinya ini itu merasa seperti kayak benci kepada si Malin Kundang. Karena apa? Sejak awal si Malin ini udah tahu kalau istrinya udah bercumbu kepada temannya sendiri Pak. Kan sakit men, bayangin cuy, lo adalah keluarga yang harmonis, tapi ketika pasangan lo udah selingkuh seperti itu kan, aduh, bang udah punya anak Pak, udah punya anak, jadi aduh emang keluarga yang gua tangkep di film ini sebuah keluarga toksik aja. Apalagi momen revealing ketika Malin Kundang itu akhirnya udah membongkar semua gambar-gambar disturbing yang pernah ia gambar melewati masa lalunya yang kelam itu Pak. Jadi ketika ibu kandungnya lagi bercumbu dengan pria lain di rumah itu ya, si Malin ini itu berada di depan kasurnya yang lagi menggambar bagaimanakah ibunya bekerja Pak. Kan dia kan masih anak-anak ya, jadi ketika dia melihat ibunya bekerja seperti itu, alhasil dia langsung menggambar hal itu dengan cara yang sangat disturbing Pak. Yang dimana hal itu akhirnya mengubah mental si Malin sebagai anak yang udah depresi dan juga anak yang gak punya masa depan yang cerah men. Jadi ya gue bisa paham sih psikologi gue di film ini emang sangat dipermainkan oleh Bang Joko Anwar dalam sebuah scene-scene yang sangat bervariasi men. Itu gue suka banget men. Dan skornya mengenai film Legenda Kelam Malin Kundang ini gue kasih skor sekitar 8,9/10 untuk Legenda Kelam Malin Kundang. Oke, karena ya gue hampir gak bisa menemukan kelemahannya karena musiknya oke, tone-nya oke, bahkan semua aktor-aktor antagonis, tirtagonis, protagonisnya, bahkan anak kecil yang menjadi anak si Malin Kundang ini, aktingnya oke men, anak kecil loh, tapi aktingnya itu bagus men, oke. Dan gue tunggu bagaimanakah karya Bang Jokan setelah ini karena ya pas gue tonton di film ini ya di awal-awal kan selalu ada sebuah bentuk teaser untuk project Bang Jokan yang selanjutnya kan. Jadi Bang Jokan akhirnya udah merilis sebuah bentuk official teaser mengenai filmnya Ghost in the Cell yang merupakan sebuah film Bang Joko Anwar berikutnya yang mengambil sebuah tema narapidana yang dipenjarakan sebuah kasus yang sangat mengerikan tapi dengan bertemakan komedi horor. Nah, jadi mengenai the next movie buat Bang Jokan itu adalah filmnya Ghost in the Cell yang akan siap tayang tahun 2026 mendatang. Oke? Jadi well mengenai Bapak Jokan, Anda luar biasa dan gue sebagai penonton dibuat takut, dibuat gak nyaman. Bahkan musiknya tuh, aduh musiknya Pak disturbing parah, silent. Tapi ngena Pak di hati Pak, karena psikologi kita dimainkan. Wah gokil sih, gila. Oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai filmnya Legenda Kelam Malin Kundang yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.